Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai model keperawatan kesehatan jiwa menurut Sigmund Freud. Nah, saksikan pembahasannya. Model keperawatan kesehatan jiwa menurut Sigmund Freud adalah model psikoanalisis. Nah, model ini menjelaskan bahwa gangguan jiwa terjadi ketika ego atau akal tidak bisa mengontrol ide atau kehendak nafsu. Nah, teori psikoanalis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 atau pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 di Vienna. Nah, Vienna ini tempat Freud menghabiskan sebagian besar hidupnya. Nah, banyak praktisi psikoanalisis dan ahli teori tercatat lainnya memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan ini, tetapi Freud adalah praktisi yang tidak sependapat dengan banyak teori psikoanalisis lainnya. Freud kemudian mengembangkan teori dan gaya terapi mereka sendiri. Sigmund Freud adalah seorang psikologi yang mengembangkan teori psikoanalisis untuk menganalisis psikologis manusia. Nah, teori ini menyatakan bahwa kesadaran manusia hanya merupakan bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah alam bawah sadar. Selanjutnya ada model keperawatan jiwa psikoanalistik. Nah, model ini berakal pada teori psikoanalistik Freud yang menekankan peran alam sadar dan alam bawah sadar dalam bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Freud mengusulkan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama ada ID. Nah, bagian dasar kepribadian yang didorong oleh prinsip kesenangan yang terlalu mencari kepuasan segera dari kebutuhan dan keinginan dasar. Nah, ID ini beroperasi di alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh realistis atau normal sosial. Selanjutnya ada ego. Nah, bagian kepribadian yang berfungsi sebagai mediator antara ID dan realita. Nah, ego beroperasi di alam sadar dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ID secara realistis dan sesuai dengan normal sosial. Ego menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik antara ID dan superego. Nah, yang terakhir ada superego. Nah, bagian kepribadian yang memiliki nilai-nilai normal dan etika yang diinternalisasi dari orang tua dan masyarakat. Nah, superego beroperasi di alam sadar dan alam bawah sadar. Superego ini berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol perilaku dan membesarkan rasa bersalah atau kebanggaan. Nah, Freud juga mengemukakan tahap perkembangan psikologis yang menggambarkan bagaimana kepribadian berkembang melalui serangkaian tahap yang dikaitkan dengan zona erogan tertentu. Nah, setiap tahap menghadirkan konflik psikologis sosial yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Kegagalan dalam mengatasi konflik di tahap tertentu dapat menyebabkan fiksasi yang dapat manifestasi dalam gangguan kepribadian atau perilaku. Selanjutnya itu ada penerapan model keperawatan jiwa psikoanalistik. Nah, model ini diterapkan dalam keperawatan jiwa dengan fokus pada yang pertama itu memahami perilaku pasien berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, model ini membantu perawat memahami perilaku pasien dengan melihat pengalaman masa lalu, konflik atau psikologi sosial yang belum terselesaikan dan mekanisme pertahanan yang digunakan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi dan mengatasi konflik bawah sadar. Nah, perawat membantu pasien mengidentifikasi dan mengatasi konflik bawah sadar yang mendasari gejala mereka. Yang ketiga itu ada mendorong pasien untuk mengembangkan pemahaman diri dan kemampuan untuk mengatur emosi. Nah, model ini menekankan pentingnya introspeksi dan pemahaman diri. Perawat membantu pasien mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan mengatur emosi mereka tersendiri. Nah, yang keempat itu ada membangun hubungan terapeutik yang kuat. Nah, hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan pasien sangat penting dalam model ini. Perawat harus menciptakan suasana yang aman dan mendukung di mana pasien dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka dengan bebas. Jadi kesimpulannya, model keperawatan jiwa psikoanalistik menawarkan pendekatan yang unik dan mendalam untuk memahami dan merawat individu dengan gangguan jiwa. Model ini menekankannya pentingnya pengalaman masa lalu, konflik bawah sadar, dan pemahaman diri
Meskipun memiliki beberapa kekurangan, model ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan keperawatan jiwa dan terus digunakan dalam praktisi klinik hingga saat ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.